Tuh Kak, saya tadi sedikit, kamu aja yang banyak katanya. Oke, sekarang kita bongkar-bongkaran di sini ya Kak ya. Nah kita kepo juga nih, ini kan pertama kalinya nih Kak sebagai eksekutif produser dalam film Danyang Wingit ini. Apa sih kira-kira yang ngebuat Kak Selin itu akhirnya pengen masuk dan terlibat menjadi eksekutif produser di film ini? Silakan Kak. Salah satu yang membuat ketertarikan untuk menjadi bagian dari film Danyang Wingit ini sendiri pastinya karena honor. Oh, iya dong, Bener ya kan? boleh. Iya kan? Iya kan? Ya karena ada kerja. Iya. Oke. Oh iya. Jadi Jadi bagian sebenarnya ya, karena memang kalau teman-teman lihat dari dulu memang aku suka dengan budaya dan adat di Jawa, terutama di Solo, di Surakarta, dan memang suka banget jadi bagian dari keraton dan banyak banget ternyata pesan-pesan spiritual yang disampaikan gitu loh dari budaya itu sendiri. Dan wayang itu adalah suatu budaya yang sekarang menjadi cerita legenda. Dan kalau kita tahu kan wayang tuh kayak udah jarang ya, mungkin hanya di bagian di misalnya acara-acara tertentu saja dan peminat-peminat yang tertentu aja yang lebih suka dengan wayang. Makanya kita ingin menaikkan lagi tingkat budaya wayang itu, mungkin dicampur juga dengan banyaknya cerita-cerita spiritual dari masyarakat sekitar yang katanya ada beberapa cerita tentang mitos dari wayang kulit terbuat dari kulit apa, mungkin kayak gitu. Tapi kita di sini bukan mau mengangkat suatu misteri untuk menakut-nakuti, tapi lebih ke belajar tentang bagaimana kita bisa menghormati budaya itu sendiri, ceritanya sendiri. Jadi banyak yang bisa dipelajari dari film ini sebenarnya, dari cerita tentang budayanya, dari sinden tuh pekerjaannya bagaimana, mungkin tentang kekeluargaan juga, Citra Kedewi itu sendiri banyak yang relate dengan kehidupan juga. Jadi memang setiap budaya itu memiliki cerita dan setiap cerita memiliki maknanya sendiri gitu. Oke. Berarti gimana nih Kak? Kita juga kepo sebenarnya apa sih alasan comeback atau kembalinya Selin lewat proyek ini? Serta gimana sih proses kolaborasi akhirnya dengan Pak Agus ngebentuk pendekatan karakter kamu di film ini? Silakan. Kalau dideketin Pak Agus nggak boleh karena ada istrinya. Cuman selaku eksekutif produser ya. oh gitu. Iya. jadi nggak maksudnya kalau misalnya comeback di Yang entertain. pertama dulu ya, alasan kembali akhirnya comeback melalui film ini. Oh, main film. Ya, sampai akhirnya kolaborasi dengan Pak Agus dengan karakter di film. Memang aku jarang mau ngambil film sebenarnya. Kayak ya udah aja gitu karena pas ini ya ada beberapa mungkin dari ceritanya itu sendiri yang menantang, kayak misalnya kita harus nyanyi jadi sinden. Pertama yang seperti udah aku ceritain tadi, aku suka dengan budaya tanah Jawa. Aku maaf sebelum berhijrah kan sempat sering ngikutin spiritual yang ada di keraton. Sejarah-sejarahnya tuh aku pelajarin banget sampai bagaimana cara belajar bahasanya, bagaimana cara upacara-upacaranya, kegiatan-kegiatannya tuh aku pelajarin banget. Jadi memang aku suka dengan budaya ini, budaya Jawa. Dan untuk belajar menjadi sinden itu ternyata nggak mudah ya. Jadi sinden itu sulit sekali dan ini menjadi suatu tantangan yang berat gitu. Ya untungnya sih deal. Ada belakangnya. Nggak ya.